Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat-sobat, masih berjumpa lagi bersama channel Raden Santri. Sekarang posisi berada di Pondok Tahfidzul Quran Maunah Sari, Kediri. Kali ini kita mengisahkan 3 di antara karomah Kiai Haji Mubazir Mudir, Kediri. Pesantren di Jawa dikenal menyimpan khasanah kisah unik. Bisa jadi suatu kisah tentang karomah kiai karismatik hingga kisah-kisah terkait dunia tasawuf yang dianggap tak lazim oleh masyarakat awam. Kiai Haji Mudir adalah pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Maunah Sari, Kediri, Bandar Kidul, Jawa Timur. Di antara yang mempunyai kisah unik itu, sebagai kiai karismatik atau disegani oleh masyarakat, Kiai Haji Mudir mempunyai beberapa karomah, antara lain perilaku masa kecil Kiai Mudir wajar-wajar saja, sebagaimana anak kecil pada umumnya, walau kadang memperlihatkan pola tingkah yang tidak lumrah atau aneh-anehi yang di dunia pesantren bisa diistilahkan dengan kata khariqul adah. Pernah suatu ketika Kiai Mudir memainkan gentong atau mengangkat-angkat gentong dengan santainya. Tentu hal ini mengundang keheranan dan rasa takjub bagi siapapun yang melihatnya. Rasa heran dan takjub itu pun semakin menjadi tak kala gentong tersebut penuh dengan air yang bagi satu orang dewasa pun umumnya belum kuat untuk mengangkatnya. Namun ternyata Kiai Mudir yang masih anak-anak itu bukan sekedar mengangkat, malah memainkannya dengan santai, laksana seorang pendekar atau jagoan kungfu yang sedang memperlihatkan keahliannya. Pola tingkah yang tidak wajar terjadi sampai Kiai Mudir tumbuh dewasa dikisahkan oleh seorang teman dekat beliau yang saat nyantri di pesantren Semelo Perak, Jombang, yaitu seorang santri yang sekarang tinggal di Dusun Sido Warak, Jombang. Kiai Mudir seorang santri yang gemar ziarah ke makam-makam para wali. Sebagai teman dekat santri tadi, diajak ziarah ke pesantren Mojo Agung, Jombang. Seperti biasanya, perjalanan itu dilakukan dengan berjalan kaki, namun kiranya ada yang luar biasa dalam perjalanan kali ini, karena sebelum berangkat Kiai Mudir berpesan kepada teman akrabnya tersebut untuk tidak tolah-toleh dan selalu melihat punggung beliau selama perjalanan nanti. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, teman Kiai Mudir merasa seakan-akan melewati suatu kawasan yang banyak ditumbuhi rerumputan yang tinggi dan lebat. Kang santri pun penasaran tumbuhan apakah yang kiranya kadang menyambar di tubuhnya itu. Saking penasarannya, sambil berjalan Kang santri tadi sesekali memetik beberapa helai daun atau rumput, dan ia sempat memasukkan daun itu ke dalam saku bajunya. Perjalanan pun akhirnya sampai. Setelah keperluan ziarah dan lainnya selesai, Kiai Mudir mengajak pulang seperti biasa. Setelah sampai di kamar, santri tadi segera mengambil daun yang ada dalam sakunya untuk dilihat. Namun alangkah terkejutnya Kang santri tadi karena ternyata bukan rumput yang ditemukan dalam sakunya, melainkan daun kelapa yang masih muda. Setelah menyadari apa yang baru saja terjadi, sambil menerawang santri tersebut bergumam, "Lah aku iki lah diajak Gus Mudir lewat dure wit klopo di suatu daerah Jombang saat Kiai Mudir sedang melaksanakan riyadhah, dan sebagaimana biasa hari itu pun diisi dengan terus-menerus sholat. Kebetulan di tempat itu ada seorang santri yang bisa dibilang nakal, dan ia mengetahui bagaimana disiplinnya Kiai Mudir menjaga kebersihan. Pada saat Kiai Mudir sedang menunaikan sholat, santri tadi sengaja berniat kerjai jarak dengan cara pakaian beliau yang dijemur di depan musola sebagai lap. Hal itu ternyata diketahui oleh beliau. Karena itu setelah salam, beliau langsung
mencuci pakaian tersebut dan kembali menjemurnya lagi. Melihat hal itu, santri tadi ternyata mengulangi lagi perbuatan tersebut. Lagi-lagi beliau tahu dan mencuci serta menjemurnya lagi, dan selanjutnya kembali sholat. Namun saking nakalnya, santri tadi belum puas, lalu mengulangi sekali lagi. Saat itulah setelah sholat beliau mencuci pakaian tersebut, namun kali ini dijemur dengan cara yang nyeleneh. Bagaimana tidak, usai mencuci pakaian tadi beliau melambaikan tangan seakan memanggil pucuk pohon bambu yang berada di depan musola, dan anehnya pula bambu itu seolah paham karena tiba-tiba bambu itu merunduk dan selanjutnya berdiri tegak kembali setelah jemuran pakaian beliau dititipkan pada pucuknya. Laumul Fatihah. Ya sobat-sobat, itulah kisah unik 3 di antara karomah Kiai Haji Mubazir Mudir Kediri. Kiai Haji Mubazir Mudir lahir di Yogyakarta, wafat tahun 1989. Jenazah beliau dimakamkan di belakang Masjid Pesantren Maunah Sari, Kediri, Jawa Timur. Sebelum wafat, karena beliau tidak dikaruniai putra, beliau telah memberikan wasiat yang berkaitan dengan regenerasi pengasuh pesantren, dan sesuai dengan wasiat beliau yang disaksikan oleh ulama-ulama sepuh, tongkat estafet pengasuh diamanatkan kepada Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir yang saat itu dikenal dengan sebutan Gus Hamid. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Raden Abdul Qadir Munawir Rapiak, kakak dari ibu Nyai Hajah Yuhriyah. Pada tahun 1973, Kiai Haji Mubazir Mudir melepaskan masa lajangnya dengan menikahi Nyai Hajah Yuhriyah, putri Kiai Haji Munawir. Setelah menikah, pesantren yang diasuh olehnya mulai membuka program pengajian Al-Quran bil ghaib, hafalan. Kiai Haji Mubazir Mudir adalah pendiri pondok pesantren Tahfidzul Quran Maunah Sari tahun 1967. Sesuai dengan nama yang disandangnya, pesantren ini adalah merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyediakan program menghafalkan Al-Quran bil ghaib dan program pengajian Al-Quran bin nazar, tidak menghafal. Ya sahabat-sahabat, itulah biografi Kiai Haji Mubazir Mudir. Semoga bermanfaat bagi seluruh umat, dan dukung terus channel kami Raden Santri Channel. Semoga berkembang, semoga memberi wawasan yang lebih. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.